Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita seruput dulu kopinya. Mantap sekali. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi, dan yang mau samaan bisa cek di keranjang. Di situ ada kopi yang sama dengan kopi yang gua seruput, oke? Dan seperti biasa juga sebelum kita mulai, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, langsung ya kita gaskan lah profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini sang Regan dia mengunjungi salah satu kediaman dari rekan lamanya, yaitu Pak Tua Luo yang merupakan orang terkuat nomor 3. Namun uniknya di sini Pak Tua Luo ternyata dia juga merekrut seorang bocah, dan ternyata bocah itu adalah Yang Xiu yang merupakan murid dari sektemu. Dan untuk bocah ini dia terlihat cukup spesial karena dia memiliki wajah yang sungguh sangat cantik dan orang-orang menganggapnya sebagai seorang wanita. Dan untuk bocah ini tentunya dia tidak senang ketika dia dianggap seorang wanita karena memang dia adalah lelaki tulen. Bahkan hal itu juga telah terjadi sejak dia masih kecil. Dia selalu saja dianggap seperti seorang wanita yang sangat lambat, tapi tidak dengan Lu Xiaogi yang datang menemui dirinya. Dan dia adalah satu-satunya orang random yang datang menemui dirinya dan menganggapnya sebagai seorang pria. Dan tentunya hal itu membuat bocah Yang Xiu ini dia sungguh sangat respect dengan Lu Xiaogi. Dan sedangkan di sisi lainnya saat ini di sektemu sendiri, saat ini Lu Xiaogi dia pun memenuhi janjinya untuk menyediakan makan malam untuk mereka semua. Tapi di sini murid-murid dari sektemu mereka pun tidak diizinkan untuk makan duluan sebelum tamu mereka mencicipi untuk pertama kalinya. Dan tamu mereka jelas adalah Gadis Xian. Nah di sini Gadis Xian ketika dia akan mencicipi makanan itu, rasanya sungguh sangat luar biasa sesuai dengan selera dari Gadis Xian, dan itu jelas adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Tapi karena mereka memang tidak diizinkan untuk memakan lebih dulu, membuat Gadis Xiao Qiu dia terlihat sungguh sangat menyedihkan, di mana air liurnya udah kemana-mana. Dia ingin segera makan dan dia tidak diizinkan untuk makan sebelum tamu mereka selesai mencicipi ini semua. Dan setelah diizinkan oleh Gadis Xian untuk makan semuanya, di sini pada akhirnya mereka semua pun menikmati makan malam itu. Dan setelah mereka semua makan malam, kini Gadis Xian dia pun kembali melakukan sebuah pelatihan tertutupnya. Dan untuk Lu Xiaogi saat ini dia ditemani oleh Dong Li untuk ya menghitung semua hasil apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Ini adalah hasil yang sangat luar biasa, Kak. Kita ambil, kita dapatkan ini semua dari pertemuan dari para pahlawan itu, ucap dari Dong Li, dan dia sungguh sangat senang karena dia mendapatkan harta yang sangat luar biasa ini. Dan untuk Lu Xiaogi, ini sungguh sangat luar biasa, dan kau hitunglah ini semua, dan aku yakin setelah menghitung ini semua, kau akan menjadi wanita terkaya, ucap dari Lu Xiaogi. Tidak juga sih, Kak. Kau tahu kan, kau sebelumnya telah banyak merekrut orang luar dan itu membutuhkan sumber daya, ucap dari Dong Li. Tapi untuk Lu Xiaogi dia nggak peduli dengan itu semua. Ya terserahlah, kau hitunglah semua uang-uang itu, ucap dari Lu Xiao. Karena memang ketika aku menjadi seorang player aja aku nggak peduli dengan uang yang aku punya. Karena memang ya mereka banyak sekali, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini ketika Lu Xiaogi sedang memilah-milah harta yang telah dia dapatkan, dia pun ternotis dengan sesuatu, yaitu sebuah cincin yang membuat Dong Li dia berucap, kakak ada apa? Dan ternyata Lu Xiaogi dia pun ternotis ketika dia mendapatkan sebuah benda ini yang merupakan soul jadi, yang merupakan giok jiwa, dan itu membuatnya pun agak sedikit ini lumayan besar, dan ini sepertinya dapat membantu Hating melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Lu Xiaogi. Mendengar hal itu, mendengar kalau kakaknya akan melakukan sebuah penerobosan untuk Hating, membuat Dong Li dia pun agak sedikit khawatir, dan dia pun juga bertanya, kakak apakah ini tidak masalah? Yup, tenang saja, selama ada diriku semua akan baik-baik saja, ucap dari Lu Xiaogi. Maka dari itulah setelah di sini Lu Xiaogi menyerahkan semua hitung-hitungan harta karun itu kepada Dong Li, kini dia pun pergi menemui bocah Hating. Hating dia adalah sebuah misteri. Dia adalah orang yang sungguh sangat luar biasa, dan dia adalah kegelapan. Dan mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan dengan pecahan giok ini, ucap dari Lu Xiaogi. Di sini Lu Xiaogi dia juga agak sedikit bingung tentang latar belakang dari Hating, karena Lu Xiaogi dia pun tahu kalau Hating memiliki hubungan dengan pedang Hades, dan dia adalah orang yang luar biasa tentunya. Dan gua harap dengan ini dia dapat melakukan sebuah penerobosan, dan dia setelah aku rekrut dia akan menjadi protagonis dan tidak jadi antagonis, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini ketika Lu Xiaogi mencari di mana Hating dengan kesadaran ilahi miliknya,
kagak nemu. Dan itu jelas membuat Lu Xiaogi pada akhirnya dia harus mencari satu persatu ruangan yang ada di tempat ini. Dan ketika dia menemukannya, membuatnya sungguh sangat kesal. Dasar bocah tengil, kau membuatku berlarian untuk menemukanmu, ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Hating, dia nggak tahu kalau Lu Xiaogi sedang mencari dirinya dan dia sibuk cuci piring. Waduh. Dan untuk Lu Xiaogi dia juga berujar, sudahlah, ayo kemarilah. Sekarang mulailah kau melakukan sebuah kultivasi, ucap dari Lu Xiaogi, dan aku juga telah menemukan soul jadi ini untuk dirimu. Mendengar hal itu tentunya membuat Hating dia pun bertanya-tanya, Master, apakah dia mencari ini khusus untuk diriku? Ucap dari Hating di dalam hati. Dan ketika Hating ingin mengambilnya, kenapa? Kenapa kau ingin mengambilnya? Hei, apakah kau ingin mengambilnya dan melakukan sebuah pengasingan diri? Ucap dari Lu Xiaogi, dan hal itu juga dibenarkan oleh Hating. Tidak. Kau tidak perlu melakukan sebuah pelatihan tertutup. Aku akan menyiapkan sebuah susunan formasi untuk dirimu, ucap dari Lu Xiaogi, dan sekarang kau lakukan kultivasi di tempat ini. Mendengar hal itu tentunya membuat Hating dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan perhatian ini dari Lu Xiaogi, yang artinya masternya akan membantunya melakukan sebuah kultivasi. Dan itu membuat Hating dia kini menundukkan kepalanya di hadapan dari Lu Xiaogi, yang membuat Lu Xiaogi dia bingung lah, ngapain bocah ini malah nundukkan kepala, nyetak jitak datu si Hating sama Lu Xiaogi, yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, hei, aku ini mastermu, kenapa kau bersikap sopan seperti itu? Duduklah dan segera lakukan kultivasi, ucap dari Lu Xiaogi yang main jitak-jitak aja. Waduh. Dan untuk Hating dia pun kini langsung bersila, duduk dan juga fokus untuk melakukan sebuah kultivasi. Dan ketika Hating dia melakukan kultivasinya dan dia mulai fokus menyerap kekuatan spiritual yang berasal dari giok ini, kini kultivasinya tiba-tiba aja dia pun melakukan sebuah penerobosan instan yang membuat Lu Xiaogi dia pun juga cukup luar biasa. Wow, luar biasa. Tingkat penyerapannya sungguh luar biasa, ucap dari Lu Xiaogi. Bahkan dalam waktu singkat di sini Hating dia telah mencapai ranah pertama puncak. Luar biasa ini bocah, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi untuk Lu Xiaogi dia juga sadar kalau Hating sepertinya dia agak sedikit kesulitan dan dia sepertinya mulai merasakan kalau ada yang tidak beres. Sepertinya bocah ini dia akan melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Lu Xiaogi, karena memang tiba-tiba saja Hating dia pun memancarkan energi yang cukup luar biasa. Bocah ini apakah dia benar-benar akan melakukan sebuah keajaiban? Karena memang saat ini tiba-tiba saja energi yang dipancarkan oleh Hating kini bayangan gelapnya semakin menyebar, yang membuatnya pun kini memancarkan energi kegelapan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan itu terlihat jelas saat ini Hating dia juga mulai meraung dan dia sepertinya juga mulai tidak dapat mengontrol kekuatannya. Tapi di sini dengan bantuan dari Lu Xiaogi, hei tenanglah, aku ada di tempat ini. Hating dia dapat menahan dirinya, dan berkat bantuan dari Lu Xiaogi yang membantu Hating menstabilkan sirkulasi energinya. Di sini Hating dengan cukup mudah dia melakukan sebuah penerobosan ke ranah kedua. Selain itu juga di sini Lu Xiaogi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi ketika Hating telah melakukan sebuah penerobosan ke tingkat 2, di mana sistem mengatakan kalau saat ini Lu Xiaogi telah menyelesaikan misi untuk dapat menaikkan level sektinya. Dan apakah akan melakukannya? Pada akhirnya misi ini datang juga, ucap dari Lu Xiaogi. Dan alasan aku membantu Hating melakukan sebuah penerobosan ya karena memang aku ingin menyelesaikan misi sektiku juga, ucap dari Lu Xiaogi. Karena memang sebelumnya aku harus mendapatkan 3 kultivator yang ada di rank kedua, dan sekarang ayo kita naikkan level dari sektemu ini, ucap dari Lu Xiaogi. Maka setelah ketika level sektemu naik ke rank 8 kini pancaran energi pun terpancarkan di sekitaran dari sektemu, yang membuat murid-murid ataupun para player mereka pun sadar kalau sepertinya saat ini sektemu levelnya juga udah naik. Akhirnya sektemu melakukan sebuah penerobosan, ucap dari murid-murid ini. Dan jelas murid-murid ini sungguh sangat senang ketika mereka tahu kalau ternyata kini sekte mereka juga udah naik level. Mereka pun sungguh sangat senang dan mereka juga tahu kalau ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa, dan mereka juga mulai dapat sombong dengan para player-player yang ada di belahan lainnya pula. Akhirnya sekte kami akan melesat ke peringkat pertama, ucap dari mereka yang sungguh sangat senang. Dan untuk Lu Xiaogi, lumayan, sekarang aura pedangku juga telah meningkat, ucap dari Lu Xiaogi. Selain itu juga di sini Lu Xiaogi dia juga mendapatkan poin XP lainnya lagi sebanyak 200.000 poin XP, dan itu membuat Lu Xiaogi benar-benar sungguh sangat luar biasa senang. Dan selain itu juga dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem apakah dia ingin menggunakan voucher untuk dapat melakukan sebuah leveling sword intent. Artinya Lu Xiaogi apakah dia akan meningkatkan sword intentnya ke level 4.
ini luar biasa, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi sebelum melakukannya di sini Lee Seok-gi juga harus menunggu si bocah Hating ini selesai melakukan sebuah penerobosan. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ya kita tunggu dulu sampai bocah ini selesai melakukannya. Dan sembari menunggu Hating melakukan sebuah penerobosan dan menyelesaikan kultivasinya di sini, Lee Seok-gi dia pun kembali membuka panel sistem miliknya untuk dapat melihat misi apa yang harus dia selesaikan untuk dapat meningkatkan ke level 7. Misi ketiga. Mari kita lihat ucap dari Lee Seok-gi. Dan ternyata untuk mencapai level 7 di sini sektemu harus memenuhi 4 kriteria. Dan yang pertama kriterianya adalah pertama, setidaknya mereka harus ada 1 kultivator yang ada di rank 4 atau 2 kultivator yang ada di rank 3 puncak. Dan kriteria kedua adalah memiliki 5 kultivator yang ada di rank ketiga ke atas. Dan untuk kriteria ketiga, murid dari sektemu harus lebih dari 300 orang. Dan untuk kriteria keempat adalah reputasi dari sekte minimal ada 5.000. Dan dari semua kriteria itu udah lengkap semua cuy. Tinggal satu lagi yaitu kriteria kedua, memiliki 5 kultivator yang ada di rank 3 ke atas. Ini luar biasa. Apalagi di sini Lee Seok-gi dia juga tidak menyangka kalau ternyata di sektenya ada orang yang telah mencapai rank keempat. Dan itu jelas membuatnya sungguh sangat luar biasa. Gila. Ternyata di sekteku ada yang ada di rank 4 ke atas. Pasti ini adalah si bocah tengil itu. Ucap dari Lee Seok-gi yang tidak menyangka kalau ternyata adiknya udah ada di rank 4 puncak. Dasar bocah tengil. Berapa banyak rahasia yang telah kau sembunyikan dari diriku, pikir dari Lee Seok-gi yang tidak menyangka kalau ternyata adiknya udah ada di rank 4 puncak. Tapi di sini dia juga tahu kalau ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Selain itu juga di sini ketika Lee Seok-gi sedang melihat ke arah Hating, ternyata dia terus melakukan sebuah penerobosan yang membuat Lee Seok-gi dia juga berujar, lah bocah ini terus aja melakukan sebuah penerobosan. Bocah ini ternyata dia terlalu banyak menyerap energi ini. Dan siapa yang nyangka kalau ternyata dia bakal jadi OP seperti ini. Edan pikir dari Lee Seok-gi. Tapi kalau dipikir-pikir ya dia memang luar biasa. Dan wajar aja karena masternya juga orang yang luar biasa. Ujar dari Lee Seok-gi yang kembali saja narsis. Karena memang dia ya memang seperti inilah. Namun tak lama setelahnya kini Hating pada akhirnya dia pun selesai melakukan kultivasinya. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga bertanya, "Hey, ada apa? Apakah kau baik-baik saja?" Tanya dari Lee Seok-gi yang bertanya tentang kondisi dari Hating. Tapi di sini Hating dia pun mengatakan kalau dia dalam kondisi yang baik-baik saja dan juga oke. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, "Yosh, baguslah. Kalau begitu kau dapat kembali beristirahat karena memang aku masih ada urusan yang harus aku lakukan." Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi ketika Lee Seok-gi akan pergi di sini, Hating dia pun mencoba untuk dapat menggantikan Lee Seok-gi dan dia ingin membantu Lee Seok-gi. Tapi di sini Lu Chao dia berujar, tidak perlu. Kau tidak perlu melakukan apapun. Tenanglah dan kembalilah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap dari Lee Seok-gi. Muridku telah menerobos ke rank kedua dan saat ini, sebagai masternya aku juga harus melakukannya. Ucap dari Lee Seok-gi. Maka darilah di sini dia pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia pun melakukan sebuah penerobosan naik ke rank 3 alias level 31. Dan melihat Lee Seok-gi yang dapat melakukan sebuah penerobosan dengan cukup mudah membuat Hating dia tidak menyangka kalau ternyata masternya dapat melakukan hal yang seperti ini. Tapi untuk Lee Seok-gi dia juga tahu kalau ini belum selesai. Yosh, aku belum selesai dan aku juga harus menggunakan kupon milikku untuk dapat meningkatkan sword intent milikku. Ucap dari Lee Seok-gi. Maka darilah ketika dia menggunakan kupon miliknya untuk dapat membangkitkan sword intent di sini, dia memancarkan energi yang luar biasa, energi yang sangat kuat dan itu sungguh sangat meluap-luap. Dan hal itu juga dapat disadari oleh Hating yang dapat merasakan energi yang sangat luar biasa dipancarkan oleh Lu Chao-gi. Dan dia juga berpikir, master, ini adalah sword intent level 4. Ucap dari Hating. Dan untuk mereka semua yang ada di tempat ini, mereka juga dapat melihat kalau saat ini pancaran energi yang luar biasa telah dipancarkan oleh Lu Chao-gi dan membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua sungguh sangat terkesima. Dan mereka juga berpikir apakah Lu Chao-gi sedang melakukan sebuah penerobosan. Dan apa yang dilakukan oleh Lu Chao-gi juga ternyata langsung direkam oleh para player untuk segera disebarkan di forum. Dan ini benar-benar akan viral di bagian forum, pikir dari para player-player itu. Dan apa yang dilakukan oleh Lee Seok-gi juga dapat disadari oleh Dongli yang saat ini dia ada di kediamannya. Kakak, apakah dia sedang melakukan sebuah penerobosan lagi? Pikir dari Dongli. Tapi di sini Dongli dia juga tahu kalau ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan sebelumnya dia juga belum pernah melihat vision sampai sebesar ini. Dan ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh gadis Yen.
dia semakin kuat, ujar dari gadis Xian. Tapi di sini gadis Xian dia juga berpikir kalau ini terlalu luar biasa. Dan dia juga berpikir jika saja dia melakukan sebuah penerobosan ke rank 6, mungkin saja energi yang terpancarkan juga tidak akan sekuat ini. Pikir dari gadis Xian. Kau sungguh sangat luar biasa saudaraku, ujar dari gadis Xian. Dan untuk Lu Xiaogi, dia pun sungguh sangat senang ketika dia telah mencapai Sword Intern level 4. Yosh, ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Menaikkan Sword Intern level 4 dan aku masih ada di rank ketiga. Dan gue pikir aku adalah orang pertama yang dapat melakukannya, ujar dari Lu Xiaogi. Tapi di sini dia pun juga merasakan kalau saat ini item miliknya juga mulai bergetar. Ada apa, Nightmare? Apakah kau ingin segera keluar? Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan, ujar dari Lu Xiaogi. Maka Deathlock akhirnya pun menarik item miliknya dan itu memancarkan energi yang luar biasa pula. Menciptakan energi yang sangat luar biasa terpancarkan di angkasa sana, dan itu dapat dilihat oleh mereka yang ada di sekitaran dari sektemu, dan itu juga disadari oleh mereka yang berasal dari sekte Genji yang memang saat ini mereka tetanggaan, dan itu membuat master dari sekte Genji dia tidak menyangka kalau ada sesuatu yang luar biasa di sektemu. Gila, ini sangat luar biasa, ujar dari Pak Tua ini terlalu gila, ujar dari Pak Tua ini. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh gadis ini ataupun ya sekte para ciwi-ciwi ini. Mereka tidak menyangka kalau ternyata sektemu telah bangkit seperti ini pula. Dan apa yang telah terjadi di tempat ini juga direkam oleh para player-player yang ada di tempat ini, dan segera hal ini viral di bagian forum para player, dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Hingga pada pagi harinya ternyata saat ini Dongli dan juga gadis Xian mereka berdua pun menunggu di depan kediaman dari Lu Xiaogi, dan di sini mereka berdua juga agak sedikit saling melirik satu sama lain, dan mereka juga berpikir kenapa Dongli ada di tempat ini. Pikir dari gadis Xian, dan untuk Dongli juga berpikir kenapa gadis Xian ada di tempat ini juga. Waduh, mereka berdua saling melirik satu sama lain. Tapi untuk Dongli dia juga kesal dengan gadis Xian kenapa dia ada di tempat ini, padahal dia telah menyelamatkan kakakku. Tapi kenapa aku kesal ya, pikir dari Dongli. Tapi tak lama setelahnya kini Lu Xiaogi dia pun keluar. Yo, ada apa? Kenapa kalian ada di sini? Tanya dari Lu Xiaogi. Dan untuk Dongli tentunya dia pun langsung menyambutnya, dan dia juga bertanya, kakak, apakah kau telah mencapai Sword Intern tingkat 4? Ucap dari Dongli. Yup, itu benar, ucap dari Lu Xiaogi. Aku mendapatkan sedikit inspirasi dan aku juga merenungkan banyak hal sebelum aku menyadari kalau aku telah mencapai rank 4. Ucap dari Lu Xiaogi. Kau sungguh luar biasa saudaraku, ucap dari gadis Xian. Ya, itu benar, aku merasa nyaman jadi aku melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Lu Xiaogi. Mendengar hal itu tentunya membuat mereka berdua pun juga bingung. Apa? Mendapatkan inspirasi? Apa? Mendapatkan kenyamanan dan melakukan sebuah penerobosan? Aneh, pikir dari mereka berdua. Tapi tak lama setelahnya kini murid-murid dari sektemu yang lainnya mereka pun juga datang dan mengucapkan selamat kepada Lu Xiaogi yang telah membangkitkan Sword Intern tingkat 4-nya. Dan untuk Lu Xiaogi, ya, ini adalah hal yang luar biasa. Dan karena suasana hatiku juga cukup senang, dan kali ini aku akan menambahkan 2 menu untuk makan malam kita, ucap dari Lu Xiaogi yang membuat Xiaogi dia pun sungguh sangat senang ketika makan malamnya akan nambah 2 porsi. Dan ternyata hal itu benar adanya. Xiaogi dia pun langsung makan banyak mangkok ketika dia mendapatkan makanan banyak di meja, makin banyak juga dia makan. Bahkan jika ada 1 mangkok nasi lagi langsung ditelan juga oleh gadis kecil ini. Aduh, pikir dari Dongli. Waduh, Dongli lagi. Luo Bing maksudnya. Aduh. Dan tak lama setelahnya, kini pada malam harinya setelah mereka makan malam, di sini Lu Xiaogi dia pun berjalan menuju makam para leluhur. Dan di sini Lu Xiaogi dia berucap, leluhur, aku di sini, ucap dari Lu Chao. Dan untuk leluhur yaitu Ao, dia pun bangun. Yups, aku datang, ucap dari Ao. Nah, aku sebelumnya cukup sibuk, jadi aku juga membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan benda ini. Dan seperti yang aku janjikan sebelumnya, lihatlah, aku membawa beberapa lencana para Pokemon, ucap dari Lu Xiaogi. Mendengar hal itu dan melihat ini semua tentunya membuat Ao dia pun sungguh sangat senang, dan dia langsung mengambilnya benda-benda ini. Dan karena kau telah membagi ini, ya, aku punya banyak skill seni bela diri yang kau inginkan kan, dan berapa banyak yang kau inginkan, ucap dari Ao. Mendengar hal itu tentunya membuat Lu Xiaogi dia sungguh sangat senang. Hei, kau ingin memberikanku berapa pun jumlah yang aku inginkan kah? Tanya dari Lu Xiaogi.
Apa? Iya, di sini Ao malah pura-pura nggak tahu yang membuat Lushogi kesal tentunya. Kenapa pura-pura jadi nge-lag? Pingin dijitak juga. Tapi di sini Lushogi dia berujar, sudahlah, terserahlah. Berapapun yang ingin kau keluarkan, keluarkanlah. Aku hanya ingin skill-skill dasar untuk para player itu. Ucap dari Lushogi yang membuat Ao dia berujar, oh teknik dasar. Baiklah, ucap dari Ao sebelum pada akhirnya dia pun mengeluarkan skill-skill dasar yang dia miliki. Dan melihat ini semua yang sangat banyak tentunya membuat Lushogi dia pun kaget. Buset, banyak banget. Jangan bilang kau sudah mengeluarkan semua skill yang kau punya. Tanya dari Lushogi. Hei, apakah ini banyak? Ucap dari Ao. Karena sejatinya untuk Ao sendiri dia punya lebih banyak lagi. Dia pun mengeluarkan semua skill dasar yang dia miliki dan itu sungguh sangat banyak banget membuat Lushogi dia pun langsung ternganga. Dia tidak menyangka kalau ternyata Ao sungguh sangat tajir dalam hal skill seni bela diri. Banyak banget. Dan setelah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Diusahakan bisa nanti sore lagi. Bye, thank you.